kesempatan untuk mempresentasikan laporan pemrograman berbasis data tentang storage prosedur, trigger transaksi, dan keamanan database. Tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan konsep dasar storage prosedur, trigger transaksi, dan keamanan database. Dan yang kedua adalah memberikan contoh penerapan perintah SQL dalam bentuk kode program yang relevan. Dan yang ketiga, menunjukkan hasil output dari eksekusi kode yang dibuat. Dan yang keempat, melatih kemampuan dalam membuat sistem database efisien, konsisten, aman, dan struktur. Dan kelima, memberikan pemahaman tentang pentingnya prinsip ACID dalam menjaga konsistensi data pada transaksi. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan dalam mengelola akses pengguna untuk menjaga keamanan database. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama yang bernama Ibu Raul. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang akan memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan atau menjelaskan materi kita pada hari ini. Yang pertama kita mulai dari store prosedur. Seperti yang kita ketahui, store artinya disimpan. Store prosedur adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database. Dapat dipanggil berulang kali tanpa menulis ulang query, bisa menerima parameter input output dan membantu otomatis pekerjaan database. Selanjutnya untuk alasan penggunaan yaitu menghemat waktu atau reusable, 2 mengurangi kesalahan atau error, 3 keamanan data lebih terjaga, 4 meningkatkan performa eksekusi query, dan 5 menjaga konsistensi logika bisnis. Selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan store prosedur. Nanti kita akan menjelaskan apa fungsi dari perintah-perintah yang ada di sini. Perintah pada kode MySQL, kode SQL. Nah, yang pertama tadi ada delimiter slide 2, itu fungsinya untuk mengubah tanda pemisah perintah SQL dari titik koma menjadi slide 2. Tujuannya agar MySQL tidak salah mengira titik koma di dalam prosedur sebagai akhir perintah. Kedua, create prosedur atau tambah pelanggan, artinya membuat sebuah store prosedur baru dengan nama tambah pelanggan. Nah, selanjutnya itu begin dan end, yang artinya menandai blok kode SQL yang akan dijalankan oleh prosedur. Semua perintah di dalamnya akan dieksekusi ketika prosedur dipanggil. Selanjutnya yaitu insert into pelanggan atau value, menyisipkan data baru ke tabel pelanggan. Kolom yang diisi nama pelanggan, nomor pelanggan, nilai yang dipakai berasal dari parameter input P, nama, P alamat, P nomor HP. Selanjutnya yaitu end slide 2, artinya menandai akhir dari blok prosedur. Slide 2 di sini sesuai dengan delimiter baru yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu delimiter titik koma, mengembalikan pemisah perintah ke default titik koma agar perintah SQL lain bisa normal kembali. Yang terakhir yaitu call tambah pelanggan. Contohnya seperti yang tertera di sana. Fungsinya untuk memanggil prosedur yang sudah dibuat, akan menjalankan query insert secara otomatis sehingga data baru masuk ke tabel pelanggan. Baiklah, inilah hasil ilustrasi hasil dari tabel pelanggan yang telah kita buat di contoh di atas. Selanjutnya kita beralih ke trigger. Trigger adalah sebuah objek database berupa sekumpulan perintah SQL dan akan dijalankan secara otomatis oleh database ketika terjadi suatu aksi tertentu pada data table, misalnya insert, update, dan delete. Selanjutnya yaitu jenis trigger ada 2, yaitu before trigger dan after trigger. Seperti yang kita ketahui, before artinya sebelum, dieksekusi sebelum perintah insert, update, delete dilakukan. Contoh mengecek data sebelum disimpan. Selanjutnya yaitu after trigger atau setelah perintah insert, update, delete berhasil dilakukan. Contoh menambah log setelah data berhasil ditambahkan. Selanjutnya
Contoh. 3. Validasi data bisa mencegah data yang tidak sesuai masuk ke tabel. 4. Meningkatkan keamanan, yaitu bisa membatasi perubahan data tertentu. Next. Selanjutnya ini adalah contoh dari trigger. Karena kita akan menjelaskan fungsi kode SQL pada contoh trigger. Pertama adalah after insert on penjualan. Trigger berjalan setelah data baru dimasukkan ke tabel penjualan. Selanjutnya for each row, artinya berlaku untuk setiap baris data yang ditambahkan. New artinya menuju ke data baru yang masuk. Sekian dari saya pemateri 1. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2 yaitu Novita Sari. Baik, di sini saya akan menjelaskan Berapa menit? penjelasan dari pemateri ke-1 yaitu transaksi, di mana transaksi adalah sekumpulan operasi atau query SQL yang dijalankan sebagai satu kesatuan. Artinya, semua perintah dalam transaksi harus berhasil semua atau commit. Kalau ada satu saja yang gagal, maka dibatalkan semua atau rollback. Nah, di sini ciri-ciri transaksi atau aset yang dimana pertama itu atomicity. Semua perintah dalam transaksi dianggap satu kesatuan. Kalau satu gagal, semua batal. Nah, yang kedua konsistensi. Setelah transaksi selesai, data tetap konsisten. Misalnya stok barang dan jumlah penjualan harus selalu sesuai. Nah, yang ketiga isolation. Transaksi berjalan seolah-olah sendiri atau tidak terganggu transaksi lain. Nah, terakhir durability. Hasil transaksi yang sudah commit akan permanen tersimpan di database. Selanjutnya, ya di sini kita bisa lihat perintah dasar transaksi, di mana yang pertama start transaction atau begin, yaitu memulai transaksi. Nah, yang kedua commit, yaitu menyimpan semua perubahan. Nah, selanjutnya rollback, membatalkan transaksi, mengembalikan kondisi seperti sebelum transaksi dimulai. Nah, yang terakhir save point, yaitu menandai titik tertentu dalam transaksi supaya bisa rollback sebagian. Selanjutnya, kalian bisa lihat ini contoh transaksi. Nah, keamanan database, di mana keamanan database adalah serangkaian langkah teknik dan mekanisme untuk melindungi data dalam basis data agar tidak terjadi penyalahgunaan, kehilangan, pencurian, atau perubahan yang tidak sah. Tujuan utamanya keamanan database, yang pertama kerahasiaan, di mana kerahasiaan ini hanya yang berhak yang bisa mengakses. Nah, yang kedua integritas, data tetap benar dan konsisten. Selanjutnya ketersediaan, data selalu bisa diakses ketika dibutuhkan. Ancaman terhadap database. Ancaman terhadap database yang pertama itu akses ilegal, di mana orang yang tidak berwenang masuk ke database. Nah, selanjutnya SQL injection, di mana serangan dengan menyisipkan query berbahaya. Ketiga, kerusakan sistem akibat crash, listrik padam, atau hardware rusak. Yang keempat, kehilangan data karena human error atau malware. Yang kelima, penyadapan data, di mana pencurian data sensitif saat proses transmisi. Selanjutnya ini dia studi kasus yang akan kita Baiklah, di sini kita akan langsung membahas tentang pengoperasian store prosedur, yaitu khususnya kita akan melihat bagaimana cara menambahkan data pelanggan menggunakan store prosedur. Namun, karena sebelumnya kita sudah memiliki data pelanggan di dalam database yang telah kita buat, maka langkah kita selanjutnya adalah memanggil store prosedur tersebut. Untuk memanggil store prosedur, kita menggunakan perintah call diikuti dengan nama prosedur. Kemudian di dalam kurung kita masukkan parameter yang dibutuhkan.
Sebagai contoh, jika nama prosedur adalah tambah pelanggan, maka perintah yang digunakan adalah call tambah pelanggan. Misal, di dalamnya ada Budi Santoso, Jalan Merdeka nomor 10 dan 081 itu dan seterusnya adalah nomor HP. Dengan perintah ini, sistem secara otomatis akan menambahkan data pelanggan baru sesuai dengan parameter yang kita masukkan. Baiklah, setelah ini kita kirim kode SQL yang sudah kita buat dan inilah hasilnya. Dan terlihat pada hasilnya data pelanggan baru sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya mari kita masuk ke trigger. Di sini kita akan melakukan perintah insert into produk. Seperti di contoh kita lihat insert into produk dalam kurung nama produk, stok harga, tutup kurung, kemudian value, buka kurung, laptop, 10. Setelah kita jalankan perintah ini, trigger yang sudah kita buat akan langsung aktif secara otomatis. Jika trigger dirancang untuk mencatat log, maka data transaksi akan langsung masuk ke tabel log. Jika trigger digunakan untuk pengurangan stok, maka jumlah stok di tabel produk akan otomatis berkurang sesuai aturan yang sudah kita tentukan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi database. Untuk memulai transaksi, kita gunakan perintah start transaction. Kemudian kita jalankan perintah SQL-nya. Selanjutnya, mari kita lihat contoh transaksi dengan menggunakan perintah update pada tabel rekening. Setelah kita menjalankan perintah update rekening, mari kita lihat hasilnya dengan menampilkan seluruh data pada tabel rekening. Dari hasil yang ditampilkan, terlihat bahwa saldo pada rekening sudah berkurang sebesar bahwa transaksi yang kita jalankan berhasil diproses. Dari penyampaian materi tadi, kita bisa simpulkan bahwa storage procedure mempermudah eksekusi query berulang. Dan yang kedua, trigger menjaga konsistensi data secara otomatis. Ketiga, transaksi menjamin integritas data dengan prinsip ajib. Dan keempat, keamanan database membatasi hak akses dan melindungi data. Semua aspek penting untuk sistem basis data yang handal. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada semua teman-teman dan ibu dosen yang sudah menonton sampai akhir video, dan mohon maaf untuk segala kekurangan kelebihan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal direkam aja.